Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nora Safitri dengan NIM 211 020 1045. Nah, di sini saya dari Prodi S1 Keperawatan akan mempresentasikan tugas AIK dengan judul Hukum Operasi Kelamin atau Transgender menurut Pandangan Islam. Untuk pendahulunya, Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan dan mengharamkan yang lainnya. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Kemudian Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta kasih sayang antara dua insan yang berlawan jenis, yaitu pria dan wanita. Kemudian pada hakikatnya masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transgenderisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya, dan tingkah laku, bahkan sampai pada operasi penggantian kelamin. Transgender dapat diakibatkan faktor bawaan, yaitu hormon dan gen, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan. Pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma. Trauma pergaulan seks dengan pacar atau suami dan istri. Kemudian pengertian transgender sendiri secara etimologi transgender berasal dari dua kata, yaitu trans yang berarti pindah atau pemindahan, dan gender yang berarti jenis kelamin. Transgender adalah orang yang mengidentifikasi karakter atau sifatnya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah transseksual, yaitu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Disebut juga dengan transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki, baik perpindahan kelamin dari kelamin laki-laki atau pindah dengan kelamin perempuan. Perubahan kelamin ini dapat diterima sebagai salah satu bentuk perubahan seseorang memiliki dua kelamin secara bersamaan, dan hal ini bisa dilakukan secara operasi untuk memperjelas kelamin yang ada. Kemudian penyebab transgender. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya transgender di Indonesia berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Maka ada dua faktor yang melatar belakangi berkembangnya transgender di Indonesia, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga, faktor moral dan akhlak, faktor pengetahuan agama yang lemah, kemudian kebutuhan ekonomi. Untuk faktor keluarga, eh, biasa disebut rumahku, istanaku, atau home sweet home adalah kehidupan dalam rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh kasih, penuh cinta, dan didasari dengan pengajaran-pengajaran. Kemudian anggota keluarganya akan merasakan sebuah kenyamanan berada di dekat satu sama yang lain karena hidup memiliki kasih sayang, sehingga keluarga tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor moral dan akhlak. Melihat situasi dan kondisi dewasa ini, maka etika pada zaman sekarang perlu dipertahankan. Karena tanpa etika dan tanpa diperkuat oleh hukum, maka manusia yang satu dapat dianggap saingan terhadap manusia lainnya. Kemudian faktor pengetahuan agama yang lemah. Setiap orang berhak mengikuti upacara keagamaan atau ritual keagamaan. Selain itu, setiap agama juga berkewajiban melindungi hak dari umatnya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kebutuhan ekonomi. Dengan latar belakang ekonomi masing-masing, tentunya di usia yang dewasa ini mempunyai pemikiran untuk mandiri. Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi seseorang memperoleh dan pencarian tertentu. Kemudian faktor eksternal.
Untuk faktor eksternal terdapat pergaulan, pendidikan, dan lingkungan. Untuk pendidikan dalam kehidupan sosial, tidak masalah hidup berdampingan dalam satu lingkungan dengan syarat individu transgender tetap menjaga kenyamanan lingkungan dan memenuhi norma yang ada di masyarakat. Kemudian faktor pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, khususnya Pasal 1 disebutkan guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas transgender. Perlakuan kurang simpatik, pemondokan sesama jenis, dan perlakuan tidak senonoh lainnya. Kemudian transgender menurut Islam. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin satu berupa zakar atau penis atau farj yaitu vagina. Yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam. Tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Dalam Islam, para pelaku transgender atau waria ini disebut muhannats, yaitu laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, atau mutarajilat, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Sedangkan untuk perilakunya, Isa menyebut sebagai tahanus. Kemudian, kebanyakan masyarakat memandang seseorang yang terkait kasus transgender seperti waria memiliki pandangan negatif. Untuk melakukan operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna tidak diperbolehkan dan diharamkan. Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat di atas mengartikan bahwa manusia itu di hadapan Tuhan dan hukum sama kedudukannya, atau equality before good and law. Dan yang menyebabkan tinggi atau rendah kedudukan manusia itu bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesimpulannya, transgender dalam konteks hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu hunsa yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. Untuk yang kedua yaitu laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki, tetapi bergaya seperti dan atau menjadi perempuan maupun sebaliknya. Jadi, seseorang yang melakukan operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan transgender ini tetap kembali dengan kelamin awal sebelum ia melakukan operasi. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan kelamin normal, tapi dengan bermacam alasan sehingga masih banyak orang yang melakukan operasi kelamin. Tetapi operasi ini bukan berarti mereka terlepas dari hukum yang ada, karena dari segi ibadah, muamalah, dan kewarisan seorang yang dimiliki kelamin normal akan tetap diperlakukan seperti kelamin semula dari berbagai hukum yang telah ditetapkan. Jadi, apapun bentuk kelamin setelah melakukan operasi atau transgender ini, maka kelamin berlaku untuk kewarisannya. Oleh karena itu, secara tegas hal ini diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin atau transgender. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.